Namanya Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah, Ahmad Wardi itu siapa sebenarnya? Jadi kalau kita mengetahui Prof, bahwasanya Banten ini itu luasan pantainya cukup luar biasa Prof, panjang pantainya Prof. Apa hubungannya luasan pantai yang begitu panjangnya dengan pasien sakit mata? Kita sering mengadakan baksus di daerah-daerah tertentu. Kita cek, ternyata banyak masyarakat kita yang memang tidak mampu untuk berbayar, nggak punya dana, nggak punya insurans dan sebagainya. Ada masalah mata, utamanya katarak, kita bawa ke Ahmad Wardi. Ini ada calon wakif nih, sedang nonton ini. Nah, kira-kira apa yang mau disarankan, dinasehatkan gitu? Kebermanfaatan tanah yang sudah diwakafin, Prof. Iya. Artinya Bapak Ahmad Wardi yang sudah meninggal di sana, Prof. Ini mendapatkan sebuah jariah yang luar biasa. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Setiap ada orang melangkah ke sini aja, Masya Allah, ada pahala itu. Termasuk kita, Prof, yang sekarang lagi ketemu di sini, Prof. Ya, ini jariah buat beliau juga, Prof. Iya, benar. Jariah untuk beliau juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya adalah orang yang sangat hebat. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa saat ini saya berada di Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang, Banten. Ya, alhamdulillah saat ini saya berhasil kemudian duduk bareng belajar dengan kita belajar bareng-bareng ya. Bapak Nasruddin yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Pak ya. Iya, Bro. Direktur Keuangan dan Pengembangan Rumah Sakit. Ya. Jadi kita di sini akan mendiskusikan, sharing-sharing experience tentang 7 tahun berdirinya gitu ya. Rumah Sakit Ahmad Wardi mulai 2018 awalnya dulu sampai kemudian sekarang di 2025 nanti apa saja yang sudah pernah terjadi dan juga nanti pengembangan. Kan kita sebenarnya banyak membahas tentang masalah financingnya. Karena di mana-mana di wakaf itu, Mas, kalau saya ikut diskusi di berbagai macam conference, memang ada kesamaan, yaitu masalah pembiayaan. Aset wakafnya udah banyak, tanah, bangunan yang terbengkalai dan sebagainya. Cuman bagaimana itu kemudian menjadi bisa dioperasionalkan, ya itu masalah finance. Dan kita nanti juga akan bicara mengenai Ahmad Wardi awal-awal ya, bagaimana di 2018, terus kemudian kita nanti bicara juga tentang alternatif financingnya. Bro. Nah, gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari flashback ke awal-awal pendirian Pak Nasruddin. Siap, Prof. Namanya Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah, Ahmad Wardi itu siapa sebenarnya? Baik, sedikit sharingkan, Prof ya. Sebenarnya namanya Ahmad Wardi itu adalah nama dari pewakifnya, salah satu pewakif. Pewakif. Dan ini merupakan bukti daripada putrinya sebenarnya, Prof ya. Putrinya ya. Jadi putrinya bernama Bu Iva ini diberikan waris dari bapaknya yang bernama Bapak Ahmad Wardi, seluas bidang tanah ini, Prof. Dan memang ada keinginan di sini Prof, lokasinya, Prof. Dan memang ada keinginan awalnya itu dijadikan rumah sakit, Prof. Umum. Rumah sakit ibu dan anak, Prof, awalnya. Rumah sakit ibu dan anak awalnya. RS ibu dan anak. Nah, seiring berjalannya waktu, dari Bu Iva ini mewakafkan tanah ini ke Badan Wakaf Indonesia selaku nazirnya. Kemudian dari Badan Wakaf Indonesia mencari mitra kolaborasi. Pada waktu itu dicari mitranya, ketemulah dengan salah satu mitra pada waktu itu. Dan setelah dioperasionalkan, kodarohnya ada kendala, Prof. Selama prosesnya, Prof. Untuk yang ibu anak tadi ya? Yang ibu anak tadi. Sehingga masih belum bisa terwujud untuk rumah sakit. Belum operasional ya? Benar, Prof. Tapi sudah jadi apa waktu itu? Sampai sejauh mana? Bangunan apakah sudah ada ataukah belum sama sekali? Kalau dari bangunannya itu sudah ada, Prof. Sudah berbentuk bangunan, namun masih belum bisa dioperasionalkan, Prof. Belum bisa dioperasionalkan secara keseluruhan. Dan di tahun 2017 akhir, kemudian dari Bu Iva menyampaikan ke pengurus Badan Wakaf Indonesia bahwasanya coba dong kerjasama dengan Domedo Afa. Karena Domedo Afa juga punya pengalaman dalam mengelola aset wakaf, khususnya rumah sakit. Oh iya, pengalaman yang di Parung ya? Iya, Prof. Rumah sakit Islam Terpadu. Rumah sakit rumah sakit sehat. Rumah sehat, rumah sakit terpadu. Rumah sakit rumah sehat terpadu ya. RSTDD. Terus kerjasama dengan Domedo Afa. Kerjasama dengan Domedo Afa. Di tahun 2017 kemudian kita
operate. Nah, kita lakukan FS terlebih dahulu, Prof. Nah, ternyata setelah kita lakukan FS di Banten ini masih belum ada, Prof, rumah sakit mata, Prof. Oh, jadi dasarnya itu ya, merubah dari itu kemudian menjadi. Benar, Prof. Karena memang belum ada rumah sakit mata sama sekali. Tapi waktu itu apakah juga melibatkan data misalnya, ya memang belum ada, tapi kalau nggak ada orang yang sakit mata ya juga percuma juga. Benar, ada juga kan ya ada, data Prof. tentang berapa banyak sih pasien mata yang ada di sana gitu juga diperhatikan juga kan? Diperhatikan, Prof. Jadi kalau kita mengetahui, Prof, bahwasanya Banten ini itu luasan pantainya cukup luar biasa, Prof. Panjang pantainya, Prof. Sehingga dengan kondisi seperti itu banyak masyarakat di Banten itu sebagai petani dan juga nelayan. Nah, ini salah satu potensi besar masyarakat di Banten. Apa hubungannya luasan pantai yang begitu panjangnya dengan pasien sakit mata? Ya. Jadi efek daripada sinar ultravioletnya, Prof. Sinar UV-nya, berarti ini Prof. nelayan ataukah masyarakatnya? Nelayan, petani, dan juga masyarakat pada luasannya, Prof. Ke arah sana. Ini kan aktivitas sering sering berinteraksi dengan alam ya secara langsung. Nah, sehingga ini juga mau tidak mau dampak terhadap. Jadi mereka yang sering nangkap ikan keluar mungkin nggak pakai apa ya, pakai kacamata kali ya. Mungkin itu, Prof, kabarnya, Prof. Nah, selain itu, Prof, kita juga melihat bahwasanya dari data survei yang didapatkan, Indonesia ini menjadi negara terbesar ketiga, Prof, nanti di tahun 2030 dengan penderita diabetes tertinggi, Prof. Penderita? Diabetes tertinggi. Diabetes? Kan bukan mata. Ya, tapi itu ada efeknya, Prof, nanti, Prof. Jadi ketika orang terkena diabetes itu, Prof, nanti efeknya ke retinanya, Prof. Gitu. Sehingga kita sering mengenal dari istilah retinopati diabetik, yaitu penyakit retina yang diakibatkan karena diabetes itu, Prof. Dan itu jumlahnya cukup banyak, Prof. Oke. Termasuk yang ada yang pasien-pasien di sini juga karena diabetes itu. Benar. Dan kalau kita mengetahui bersama, Prof, waktu awal kali kita mendirikan rumah sakit, ya memang sasaran kita adalah masyarakat duafa. Iya. Karena kenapa ya? Karena memang dari segi kemampuan ya kita mengetahui, Prof, bahwasanya Banten ini memang provinsi nomor 3 paling terbelakang, Prof, meskipun secara lokasi dekat dengan Jakarta, Prof. Gitu. Oke. Dan kesejahteraannya cukup menjadi perhatian juga, Prof, ke arah sana. Tadi yang terkait dengan diabetes mengarahnya ke mata ya. Berarti yang harus ditreatment ini kan diabetesnya dong, berarti bukan matanya. Benar, Prof. Memang itu yang harus dilakukan treatment secara berkala, Prof. Bahkan kalau seandainya orang itu yang sudah terkena diabetes, ini harus dilakukan pengecekan awal, Prof, untuk masalah retinanya. Berarti di sini juga ada ahli diabetes juga di sini? Di sini ada, Prof. Kita ada ahli diabetesnya, juga ada ahli retinanya, diabetes, Prof. Berarti dari spesialis internal gitu ya? Penyakit dalam, Prof. Penyakit dalam ya? Kita ada, Prof. Ini baru tahu saya, Mas. Kira rumah sakit mata itu hanya spesialis mata saja, tapi ternyata ada diabetesnya. Ada. Oke. Nah, kembali lagi, Mas. Jadi ceritanya ketika kemudian dengan dompet duafa, lanjutannya bagaimana, Mas? Ketika Bu Iva datang ke dompet duafa, terus? Nah, ketika Bu Iva datang ke sebenarnya Bu Iva menyarankan, Prof, ke Badan Wakaf Indonesia untuk kerjasama dengan dompet duafa. Nah, akhirnya saran tersebut diterima dengan baik dari BWI. Akhirnya dari BWI silaturahmi ke dompet duafa untuk melakukan kerjasama. Dan singkat cerita, dari hasil visibility study yang dilakukan oleh dompet duafa juga, ini cocok nih untuk didirikan rumah sakit mata. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian apakah itu tadi kan bangunannya hampir jadi ya? Iya, Prof. Nah, terus kemudian kerjasama dengan dompet duafa. Lalu apa yang kemudian peran dompet duafa itu kepada bangunan yang belum selesai ini? Apakah dari dananya dompet duafa ataukah sources yang lain gitu? Ya. Jadi dalam proses pengembangannya ini kita bagi tugas masing-masing, Prof, Prof ya. Jadi dari Badan Wakaf Indonesia tugasnya apa? Hanya menyediakan lahannya, Prof. Sebagai nazir mungkin sebagai nazir, Prof. Sudah jadi, Prof, ke arah sana kan. Nah, kemudian apa nih tugas daripada dompet duafa? Nah, kebetulan dompet duafa itu kerjasama nih, Prof, dengan mitra yang lain, yaitu dengan tim yang dari Jawa Timur. Seperti ada di layarnya di PT SSU, Prof, itu kerjasama ke arah sana. Sebenarnya dari
Domain Duafa membentuk PT baru nih Prof. Membentuk PT baru. Nah, di mana dari PT baru itu yang pertama adalah perwakilan dari Domain Duafa yang bernama PT DD Medica, dan yang kedua adalah PT SSO perwakilan dari Jawa Timur dari iLink. Nah, ini membentuk badan kolaborasi baru, gitu ya. Nah, kalau dibilang apa sih yang menjadi salah satu tugas daripada Domain Duafa, ini cukup strategik Prof untuk penugasannya Dari Prof. Domain Duafa ya. Dari Domain Duafanya. Jadi kebetulan karena sasaran kita itu adalah masyarakat duafa awalnya Prof ya. Sehingga kita menggunakan alokasi dana zakat, infak dan sedekah itu untuk apa? Untuk masyarakat duafa ini Prof. Nah, jadi masyarakat di wilayah Banten yang nggak mampu, kita datangkan ke Ahmad Wardi free semuanya Prof. Oh, jadi jemput bola? Ya, kita jemput bola Prof. Ada ambulans yang ke sana gitu atau bagaimana awalnya? Awal-awalnya itu kita melakukan pemeriksaan berkala Prof, kerjasama dengan komunitas tertentu. Jadi ada tim dari sini apa dari Domain Duafa? Dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Rumah Sakit Mata, kemudian datang ke desa-desa gitu. Desa-desa. Semacam baksos gitu ya? Ya, semacam baksos Prof. Kita sering mengadakan baksos di daerah-daerah tertentu. Kita cek, ternyata banyak masyarakat kita yang memang tidak mampu untuk berbayar, nggak punya dana, nggak punya insurans dan sebagainya, ada masalah mata utamanya katarak, udah kita bawa ke Ahmad Wardi. Kita bawa itu maksudnya pada saat itu langsung dibawa ambulans ke sini atau dikasih rujukan nanti suruh datang sendiri? Ya. Jadi pada waktu itu kita sempat akumulasi dulu Prof. Berapa sih jumlah masyarakat di wilayah itu yang terkena masalah mata tadi Prof? Oh oke. Ya, setelah dikumpulkan misalkan nih ternyata yang punya masalah atau isu mata, misalkan ada 20 orang nih yang kena isu. Oke, nanti kita jadwalkan Prof. Nanti hari apa di Ahmad Wardi bisa melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga nanti ketika pasien-pasien ini datang ke RS Mata Ahmad Wardi, secara pelayanan dia terlayani dengan baik Prof. Iya, karena sudah di-arrange ya. Sudah di-arrange Prof. Oke, bagus. Dan dana itu memang kita siapin dari dana zakat Prof. Yang kita siapin full ya? Full dari dana zakat. Saat itu mereka-merekanya itu udah punya BPJS belum? Jadi memang kita lakukan pemetaan Prof. Oke. Ya, tapi memang kebanyakan pasien-pasien itu nggak punya BPJS Prof. Yang kita lakukan. Kalau level mereka BPJS-nya berapa per bulannya? Ada yang berapa? Kebanyakan kelas 3 Prof. Itu berapa itu? Kelas 3 itu kalau sekarang lebih di angka berapa? 35 atau 35 ya? per orangnya Prof. Itu harus 1 kakak Prof. Itu? Harus bayarnya 1 kakak. Nggak bisa satu-satu kan Prof. Misalkan itu per orang kan? Per orang 35. Oh, jadi kalau misalnya 1 kakak ada 3, yaudah 3 plus 1 itu Prof. Dikalikan 4. Gitu, oke. Secara keseluruhan. Dan memang yang menjadi isu sekarang yaitu adalah masalah tadi Prof, ketidakmampuan untuk melakukan. Ya, itu nanti kita bicarakan di lain waktu ya. Nah, sekarang kemudian setelah tadi perannya ya, BWI ini tanah wakafnya. Kemudian Domain Duafa saat awal-awal itu adalah zakat ya. Tapi bagaimana dengan sustainabilitas saat itu ya? Kemudian bagaimana kemudian menyambungkan sampai kemudian kita mengenal ada JWLS? Ya, jadi memang waktu awal kali kita berdiri Prof, memang kita mengusahakan bagaimana caranya rumah sakit ini berdiri bukan hanya dari dana zakat aja Prof. Jadi kita bekerjasama dengan insurans yang lain. Ya, kita juga bekerjasama dengan BPJS. Itu yang kita lakukan. Sehingga bagaimana caranya ini bisa dilakukan switching Prof, pembiayaan ini. Karena kalau kita melihat dana zakat ya memang terbatas Prof. Dana zakat pasti. Nggak terlalu banyak kan Prof. Nah, itu yang menjadi salah satu concern kita. Nah, setelah dana itu cukup sudah bisa dialihkan, nah ini yang bisa kita gunakan untuk pengembangan di rumah sakit. Nah, salah satunya kemarin di tahun 2020, nah kita dapat program JWLS yang memang secara kekhususan program ini kita gunakan untuk mengembangkan layanan retina sama glaukoma, Prof. Kalau saya perhatikan proses JWLS itu kan begini ya, Mas Nasruddin. Suku ini kan jadi sebenarnya gabungan ya Mas. Cash wakaf, link suku. Jadi ada suku yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, yang kemudian harus dibeli sama BWI, ya. Dan BWI yang bertugas mengumpulkan cash wakaf. Cash wakaf terkumpul, kemudian digunakan membeli suku. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 50 atau 52 ya, sekitar 50 miliar itu ya. Itu kan berhasil terkumpul oleh BWI ya. Kemudian dananya diserahkan ke Kementerian Keuangan. Kemudian sukunya berhasil dibeli. Dengan memegang suku ini kan berarti pemerintah harus membayar kuponnya, artinya bagi hasilnya ya. Nah, yang mungkin saya pengen tahu adalah 50 miliar ini kemudian apakah semuanya digunakan untuk bangunan yang belum selesai itu, atau bangunan saat itu sudah selesai dibangunnya? Mungkin sedikit menceritakan dulu Prof ya, untuk proses daripada JWLS lebih dulu Prof ya. Jadi ketika
kita mendapatkan cash wakaf dari suku senilai 50 miliar, kita sebenarnya ada kupon senilai 190 juta, Prof. Per bulan? Per bulan. Besar juga ya. Selama 5 tahun, Prof. Selama 5 tahun. Memang kalau seandainya ini kita harus menunggu selama 5 tahun, nah ini program kita masih belum bisa terwujud, Prof. Ya kan, Prof? Artinya kalau kita 190 juta ya per bulan ya, per bulan. Itu dipakai untuk apa gitu? Bener, Prof. Alat saja tuh hilang ya, maksudnya konsumtif itu hilang untuk biaya apa hilang terus gitu kan, sehingga kurang produktif. Akhirnya kemudian inisiasinya adalah, inisiasi daripada tim pada waktu itu bagaimana kalau kita kolaborasikan dengan perbankan, Prof. Oke. Dan memang pada waktu itu perbankan belum ada yang berani, Prof, untuk mengambil suku tersebut, Prof, sebagai jaminannya. Sebetulnya kan itu pemerintah yang ngeluarin ya. 180 itu kan pemerintah udah pasti ngasih lah. Bener, Prof. Ya. Kenapa kok ada bank itu, Prof? Hampir mirip belum mau, Prof. Ya, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, Prof. Kenapa kok nggak berpadahal ini kalau dibilang ini safety banget loh. Iya, kalau sukunya suku swasta gitu masih oke lah ya. Bank-bank itu agak ini ada resikonya. Tapi kalau yang ngeluarin pemerintah. Tapi terus akhirnya ada ya. Akhirnya ada, Prof. Salah satu perbankan yang bersedia untuk berkolaborasi pada waktu itu. Itu digunakan pembiayaan dari bank kan? Pembiayaan dari itu bank, digunakan untuk apa? Nah, pembiayaan itu yang memang kalau kita akumulasikan selama 5 tahun itu yang kita gunakan untuk membiayai, Prof. Ya, jadi itu dirupakan apa? Pembiayaan untuk itu? Alat ya, yang untuk retina tadi. Retina glaukom. Sama berapa harganya mahal ya, Mas? Alatnya itu, Prof. Kurang lebih di angka 9 miliar, Prof. Alatnya, Prof. 9 miliar? 9 miliar. Alatnya 9 miliar. Nah, kemudian sisanya itu kita gunakan untuk renovasi kamar rawat inap kita, Prof. Yang memang pada waktu masih belum jadi, Prof. Oke, jadi kalau untuk dari 50 miliarnya, kita ada sebagian yang diserahkan untuk renovasi nggak? Jadi sisanya, Prof. Jadi 9 miliar itu yang untuk alat. Nah, 3 miliar itu yang digunakan untuk sebagian renovasi, sebagian lagi digunakan untuk operasionalnya, Prof. Berarti totalnya sekitar berapa? 12 ya? 12 miliar. 12 itu yang memberikan adalah pemerintah? Dari pemerintah. Oke. Berarti gini, BWI kan mengumpulkan dari wakif-wakif itu 50M. Terus digunakan untuk beli suku kan, sukunya dapat. Nah, dari pemerintah sendiri, dari 50M yang diterima oleh BWI, itu menyerahkan kembali 12M. Bener, Prof. Kepada sini. Rumah sakit, terus kemudian dari 12-nya itu, sebagian, apa tadi rinciannya dari 12 tadi, Mas? 9 miliar kita gunakan untuk alat. Ya. Kemudian sisanya 3M itu kalau 3M untuk renovasi dan juga untuk modal awal. Modal awal ya. Oke. Terus kemudian dari 190 juta per bulan yang pemerintah berikan kepada sini itu digunakan untuk angsuran beli alat juga. Bener, Prof. Jadi itu sebagai penggantinya sebenarnya, Prof. Daripada kita itu nggak bisa membeli dalam waktu 5 tahun ke depan, belum memungkinkan lah. Kita beli sekarang, lah yang membayar siapa? Pemerintah, Prof. Dari kupon tersebut. Waktu itu alatnya apa, Mas? Jadi alat kita itu pada waktu untuk kelengkapan alat retina. Retina juga ya. Retina Center untuk kelengkapan glaukom. Nah, itu bank yang membiayai ya. Bank yang membiayai. Oke. Jadi mungkin teman-teman ya. Tadi kan saya ceritakan bahwa ketika kemudian suku itu berhasil dibeli oleh BWI ya dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah pemerintah, maka pemerintah wajib memberikan bagi hasilnya. Yaitu nilainya 190 juta per bulan. Ya. Nah, kalau 150 juta per bulan selama 5 tahun ya, Mas ya? Selama 5 tahun diberikan begitu saja uang cash, kemudian dibagi untuk nolong pasien-pasien, dia habis. Padahal pada saat yang sama kebutuhan untuk aset-aset mesin dan sebagainya masih sangat dibutuhkan. Akhirnya yang dilakukan oleh rumah sakit ini adalah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membeli aset mesin tersebut. Mesin retina ya, Mas ya? Mesin retina kan berarti pinjam ke bank kan harus bayar angsuran. Nah, angsurannya itu diambil dari 180 juta per bulan itu yang bagi hasil dari kupon dari suku tersebut. Ya, gitu ya, Mas ya? Benar, Prof. Jadi artinya sampai itu 5 tahun berarti pembiayaan sudah selesai? Sudah selesai. Oh, pas ini, Mas. Pas, Prof. Akhirnya alat sudah menjadi milik kita. Penerimaan manfaat juga kita berikan juga. Ini yang proses wakaf yang memang menjadi konsep yang kita gunakan. Nah, ini yang penting juga ya, bahwa Anda kita harus tahu bahwa Rumah Sakit Amarwadi ini yang wakaf adalah tanahnya saja. Ya. Semua uang yang beredar, ya, yang tadi saya ceritakan itu, suku dan lain sebagainya. Oh sorry, saya lupa.
tanahnya wakaf, kemudian sama cash wakaf, ya. Kemudian cash wakafnya digunakan untuk membeli suku, ya. Jadi dua hal itu kalau misalnya ditanya apa sih yang wakaf pada Rumah Sakit Ahmad Wardi? Ada dua, tanahnya dan cash wakaf, gitu ya Mas ya? Ya bro. Oke. Nah sekarang nih, ketika kemudian mesin retinanya dibeli dari pembiayaan bank tadi, terus kemudian beroperasi, bagaimana jalan cerita dari dulu sampai kemudian sekarang, kinerja dan seterusnya itu Mas? Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas. Jadi memang waktu awal kali berjalannya rumah sakit Prof ya, Iya. di tahun 2018 memang kita hanya fokus ke layanan katarak Prof. Karena kita secara alat kita nggak punya yang cukup banyak Prof untuk alatnya sendiri. Nah setelah adanya CWLS di tahun 2020, nah kebetulan juga dokter mata kami juga barusan selesai untuk belajar studi retina dan juga ada juga yang baru belajar glaukom juga. Nah akhirnya itu kita gunakan Prof. Dan kebetulan di wilayah Banten ini Prof, kalau dibilang ada nggak sih dokter retina di Banten? Ada Prof. Ada nggak dokter glaukom di Banten? Ada. Permasalahannya alatnya nggak ada Prof. Nah, itu yang menjadi isu. Dokternya ada, alatnya nggak ada. Oh ya nggak bisa juga. Dokternya ada, alatnya ada, bahan habis pakainya bermasalah Prof. Akhirnya nggak jalan Prof. Berarti working capital yang kurang ya? Ya, dan disinilah pola wakaf yang memang bisa dijalankan yang cukup strategik Prof yang dilakukan sehingga dokternya ada, alatnya ada, bahan habis pakainya ada. Harus lengkap jadi satu. Bener, ya. Prof. Ini menarik nih Mas, ada gambar sebelum dan sesudah ini Mas. Ini maksudnya sebelum ini waktu belum berarti waktu tadi masih rumah sakit ibu anak tadi ya? Bener, sebelah kiri ini ya. Nah sebenarnya sebelah kiri itu kalau kita bisa melihat Prof, bahwasanya RS Mata Ahmad Wardi dulu itu menjadi sarang kelelawar Prof. Sarang kelelawar. Bener Prof, itu sebelah kiri itu sarang kelelawar Prof. Nanti saya ada videonya Prof itu Prof. Itu sarang kelelawar kalau misalnya laku itu di atas tanah wakaf itu bisa produktif gitu Mas. Iya. Mahal ya. Dulu sarang kali Prof ya. Ini sarangnya kelelawar nih Prof sebelah kiri Prof. Oke. Ya, dan alhamdulillah setelah operasional, ini sudah menjadi aset wakaf yang cukup produktif Prof. Oh, alhamdulillah. Iya. Dan kita secara pertumbuhan pasien kita dari tahun ke tahun pertumbuhan cukup luar biasa Prof. Nah itu kan pertumbuhan cukup luar biasa itu kan kaitannya sama fasilitas yang selalu bertambah Mas. Benar Prof. Nah mungkin bisa diceritakan Mas, fasilitas awal-awal itu apa saja, terus kemudian berkembang sampai mana? Ya tadi sempat yang sampaikan Prof ya, bahwasanya di awal-awal kita berdiri, fasilitasnya hanya terbatas untuk layanan mata dasar Prof. Mata dasar, seperti dan apa juga itu? katarak aja. Oke. Itu yang dasar lah. Kemudian di tahun 2020 semenjak itu kita baru ada tambahan light lagi Prof. Nah, seperti kayak OCT. Ya memang kalau kita melihat OCT itu adalah salah satu alat itu apa, Mas? yang digunakan untuk merekam saraf matanya, Prof. Apakah ada permasalahan nggak di saraf matanya itu, Prof? Oh, oke. Dan itu di Banten. Nah ini, Prof. Di Banten hanya satu-satunya di tempat kita, Prof. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Prof. Masya Allah. Nah, kemudian yang sampingnya itu foto fundus sama juga, Prof. Untuk merekam bagian itu bola matanya, 700 Prof. itu? Ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu Humphrey, Prof. Nah, Humphrey itu kita gunakan untuk apa? Digunakan untuk deteksi glaukoma, Prof. Ya, apakah ada keterbatasan lapangan pandang ataukah tidak? Iya. Nah, sehingga itu yang kita adakan juga di waktu itu. Nah, sehingga di tahun 2020 secara kelengkapan cukup lengkap, sehingga secara fasilitas juga cukup lengkap. Ini akhirnya secara pertumbuhan pasien cukup banyak, Prof. Ini mesin-mesin kayak gini nih. Itu sumber dananya waktu ini ya, itu diambil dari bagian 12 miliarnya dari pemerintah atau yang dari bank tadi, Mas? Yang dari perbankan tadi, Prof. Oh, dari perbankan tadi. Sebenarnya combine, Prof, antara perbankan sampai tadi, Prof. Kita ambil dari Saya sempat terpikir itu begini, Mas Nasruddin. Kalau misalnya ya, kemudian dipolakan ya, misalnya butuh apa? OCT tambahan misalnya, atau Clarus 700 tambahan misalnya gitu ya. Kita rupakan menjadi spesifik wakaf OCT. Oh, oke. Gimana tuh, Prof? Itu menarik ini ya, Prof. Wakaf Clarus 700. Wah, jadi begitu. Khusus, Prof. Jadi spesifik. Iya. Nah, spesifik supaya pada orang-orang tertentu, nah nanti bisa dipolakan misalnya ini mau full ini wakaf, berarti itu apa keuntungannya adalah memang untuk sosial. Ini kan OCT ini kan mungkin bisa dihitung ya, Mas, kan di bidang keuangan ya. Sebetulnya
dari OCT saja itu bisa ada biayanya berapa, keuntungannya berapa, kan bisa dihitung ya Bisa, Mas ya. Prof. Bisa, Nah, Prof. keuntungannya berapa itu nanti gunakan untuk bayari BPJS orang-orang yang tidak mampu. Iya. Tapi OCT bukan yang existing, yang tambahan. Yang tambahan, Prof. Ya. Sebagai manfaat, Prof, ya, daripada betul, iya. gitu. Jadi per ini nanti ada nama wakafnya sendiri, wakaf HFA, wakaf Klarus 700, wakaf menarik Fado. itu, Prof. Nanti kan bisa banyak nih. Nah, nanti dihitung keuntungannya berapa, nanti keuntungannya adalah untuk yang itu. Menarik itu, Prof. Ya, nanti kita bicarakan. Siap, Prof. Itu luar biasa nih, Prof. Insight-nya nih. Oke, jadi secara singkat aja, Mas. Tadi Klarus yang HFA itu untuk glaukoma. Iya. OCT tadi untuk saraf, ya. Terus Klarus ini sama, Prof. Dia untuk retinanya, Prof. untuk retinanya. Apakah ada masalah nggak di retinanya itu, Prof? Oh iya. Dan sebenarnya alat ini itu juga kemarin dapat dari dana itu, Prof. Dari dana itu ya. Itu yang kita gunakan, termasuk mikroskopnya juga, mesin anestesinya, itu kita dapat juga dari. Awal-awal pasien datang itu berapa jumlahnya, Mas? Sampai kemudian semakin berkembang sampai sekarang itu? Di 2018. Ya. Oke, kalau 2018 waktu awal-awal, Prof, ya, pasnya itu nggak sampai ada 5 pasien, Prof, per hari, Prof. Karena mungkin masih terbatas alatnya ya. Bener, Prof. Dan orang masih belum banyak yang tahu, Prof. Awal-awal, Prof. Iya. Sehari 5, kadang nggak ada pasien itu, Prof. Jadi teman-teman ya sudah ngobrol biasa aja, Prof. Nggak ada pasien, Prof. Awal-awal. Nah, seiring jalannya waktu sekarang nih, Prof, kita per hari tuh bisa nyentuh kurang lebih di angka 200 sampai 300 pasien per hari, Prof. Masya Allah. Itu termasuk UGD-nya ya? Termasuk UGD-nya, Prof. 200 ya? Wah, itu nggak sempat istirahat. Itu, Prof. Masya Allah. Iya. Oke, nah sekarang kita bahas bagaimana yang fakta yang pasien yang kemudian kalau semua BPJS aman ya Mas ya? Atau ada yang tidak aman? Ada yang malah masih ini udah BPJS tapi kemudian sakitnya kok macam-macam, nggak cukup BPJS atau ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau dibilang ada, pasti ada, Prof. Di situ, Prof. Memang yang menjadi concern kita adalah bagaimana caranya. Kalau di BPJS bagaimana subsidi silang, Prof, itu bisa kita lakukan. Subsidi silang. Artinya yang mungkin secara klaimnya tinggi nanti bisa mensuplai klaim yang rendah. Klaim yang rendah nanti bisa dibantu dan seterusnya. Prof, itu yang bisa dilakukan. Ya, itu berarti harus pinter memapping gitu Mas. Ya, Prof. Ini yang klaimnya yang mana, ini klaimnya yang mana nanti disubsidi gitu ya. Oke. Tapi secara keseluruhan untuk pasien-pasien yang datang ke RS Mata Matahari dengan pembiayaan apapun itu kita terima semua, Prof. Bahkan kalau seandainya ada pasien yang tidak mampu sekalipun, BPJS-nya sudah mati misalnya, Prof, ya, kemudian dia nggak punya biaya sama sekali, ini kita bisa free kan, Prof. Kita free semuanya. Bahkan kita setiap harinya itu kita ada pasien yang kita lakukan operasi katarak secara gratis, Prof. Setiap hari. Jadi kita ada setiap hari satu pasien. Dialokasikan satu pasien. Satu pasien. Yang tidak punya BPJS ya? Yang tidak punya BPJS. Ataupun yang punya tapi kondisinya sudah bermasalah dan sebagainya, itu yang kita mungkin nggak rutin ngangsurnya gitu ya? Benar, Prof. Nah itu berarti sources untuk itu diambil dari mana, Mas? Ya. Untuk source sendiri, kita berkolaborasi dengan beberapa pihak, Prof. Yang pertama kita juga berkolaborasi dengan Domedo Ava, Prof. Dari dana zakatnya, itu kita kolaborasikan. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi juga dengan banyak perusahaan yang ada di Banten, Prof. Jadi banyak perusahaan di Banten kan punya CSR-nya masing-masing, Prof. Nah, ini bagaimana CSR-nya itu bisa digunakan untuk mensupport pasien-pasien Doava tadi, Prof. Jadi kita cari mana nih peluang-peluang yang bisa kita kolaborasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, CSR itu salah satu yang bisa jadi wakaf, Mas. Iya. Seperti apa, Prof, itu, Prof? Nah, ini mulai lagi ada yang CSR bisa jadi narasumber. Jadi kalau kita ngelihat dari undang-undang wakaf, Prof. Wakif ini boleh badan hukum. Jadi perusahaan-perusahaan itu boleh berwakaf. Jadi CSR perusahaan itu perusahaan bisa kemudian saya wakafkan salah satu alat tadi. Iya. Tapi arahkan untuk yang menengah ke atas. Oke. Nah, kan profitnya gede tuh. Iya. Itu untuk subsidi lagi. Oke. Jadi yang CSR-nya diarahkan untuk sesuatu yang menciptakan profit. Iya. Gitu. Ini harapannya banyak orang-orang dari perusahaan juga mendengarkan informasi itu ya, Prof. Nah, gini aja. Mas kumpulkan semua perusahaan-perusahaan saya yang bicara. Wah, itu menarik, Prof. Saya yang bicara nanti. Iya. Mau barokah nggak perusahaannya? Insya Allah.
Berkah dunia, berkah akhirat, Prof. Iya. Insya Allah. Nah, kita bicara ini Mas sekarang Mas. Kita ingin tahu nih profil rata-rata profil pasiennya Mas. Itu seperti apa? Dilihat dari sisi pekerjaan dan sebagainya. Iya, iya. Jadi memang kalau kita lihat Prof ya, dari aspek biaya dulu nih Prof, kita melihat ya. Jadi hampir 85% pasien kita itu adalah pasien-pasien BPJS Prof. Oh, BPJS ya? Iya Prof. Oke. Nah sisanya itu baru pasien-pasien yang berbayar. Berbayar pun ada 2 kategori. Ada dari asuransi, ada juga yang dari out of pocketnya Prof, secara mandiri. Out of pocket ya? Ya. Mereka merasa berat nggak out of pocket? Mas? Nah kita kemarin sempat melakukan survei juga Prof ke pasien-pasien kita. Apakah pasien-pasien itu berat nggak dengan biaya yang sudah kita tetapkan? Iya. Rata-rata mereka bilang enggak, biaya yang diberikan atau yang terjangkau lah ya. Terjangkau, masih ya. terjangkau Prof. Kalau di wilayah Serang, Banten sekitar masih terjangkau Prof dengan biaya yang kita berikan. Atau mungkin mereka bilang terjangkau karena mungkin alternatifnya agak susah mungkin. Mungkin terlalu jauh kali Prof ya. Harus di Jakarta dulu Prof ya. Tapi memang gini Prof, saya sempat melakukan wawancara dengan beberapa pasien juga Prof. Saya tanyakan ke pasien apakah biaya yang kita berikan itu worth it nggak sih dengan layanan yang kita berikan? Iya, itu worth it Prof ternyata Prof. Wah, ini penting nih. Jadi secara servis cukup bagus, waktu cukup bagus juga sehingga menurut pasien-pasien itu dengan dia mengeluarkan alokasi dana gitu nggak ya? apa-apa, saya nggak ada isu kok di itu Prof. Nah gitu yang disampaikan. Oke. Iya. Intinya di Menarik situ nih. Prof. Jadi, Nah, ini sekarang menjelang terakhir nih Mas. Ini kan udah nyata-nyata ya, ada tulisan rumah sakit wakaf gitu ya. Tapi sebetulnya sejauh mana ada usaha mungkin dari sini ya, itu untuk menyadarkan pada pasien apa itu wakaf, apa bedanya dengan zakat dan sebagainya. Sejauh mana Mas itu Mas? Nah, kebetulan Prof, kita itu juga ada bidang khusus Prof. Ya namanya Ahmad Wardi Training Center. Nanti mungkin kita bisa subscribe juga ya di AWTC. Siap. Nah, kita kolaborasi nanti. Di Ahmad Wardi Training Center juga kita menyiapkan edukasi Prof. Edukasi tentang rumah sakit mata. Oh ya. Baik itu tentang zakatnya, tentang proses saya bisa ngisi nanti. Saya Prof, dengan senang hati Prof. Itu kita siapkan Prof. Nah, kemarin sih beberapa waktu sebelumnya itu kita taping dari jajaran direksi terlebih dahulu Prof. Direksi kita taping tentang materi-materi zakat wakaf, kemudian dari manajer-manajernya. Nah, itu nanti juga kita berikan ke ke pasien untuk mengakses hal itu. Oke. Jadi AWTC tadi ya, Ahmad Wardi Training Center ya. Oke. Nah, tadi Mas saya baru keingat. Tadi kerjasama dengan perusahaan itu CSR saja Mas ya. Ada nggak bentuk lain? Sementara CSR-nya aja Prof yang kita kolaborasikan. Pernah nggak kemudian ada usaha dari sini kerjasama dengan corporate itu? Pak, nanti kalau ada pegawai Bapak sakit, kita kerjasama yuk ke kami. Nah gitu, jadi kolaborasinya adalah pegawai sana udah kerjasama dengan sini. Jadi mereka bayar juga di sini, dibayar oleh perusahaannya. Iya, benar Prof. Itu ada Prof juga Prof. Itu kayak gitu. Bener Prof. Itu katanya dengan program asuransi perusahaannya Prof yang kita kerjasamakan. Ada Prof. Nah itu kan, jadi kita mentargetkan bukan retail Mas. Kita targetkan itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Yang kita kasih kalau ini fasilitasnya ada fasilitas khusus apa dan sebagainya. Tapi kan kalau karyawannya ratusan ribuan itu kan berarti banyak di sini. Nah di sini juga harus siap-siap dengan yang mungkin menengah ke atas fasilitasnya. Bener Prof. Fasilitasnya menengah ke atas, alat-alatnya itu dari CSR mereka. Bener Prof. Itu yang menjadi salah satu target Prof. Ya. Karena ini juga ada wacana pengembangan rumah sakit juga Prof ke depan. Nah, ini yang akan kita siapkan juga untuk beberapa pasien-pasien tersebut. Nah sip itu. Nah terakhir Mas, mungkin kalau misalnya yang nonton ini ya. Siap Prof. Itu mungkin ada calon wakif. Ada mahasiswa saya. Oke Prof. Pesennya apa? Insya Allah. Ini ada pesan khusus nih ya Mas. Pengalaman 7 tahun mengelola ini. Iya. Dengan sekian banyak wakif ya, wakifnya Bu Iva dan mungkin wakif-wakif yang lain gitu ya. Ini ada calon wakif nih sedang nonton ini. Nah kira-kira apa yang mau disarankan, dinasehatkan? Mungkin sebelum ke arah nasihat Prof, saya ingin sedikit berbagi kisah Prof ya. Ini penting nih. Saya ingin berbagi sedikit kisah. Ya mungkin saya mengisahkan dari pewakifnya Ahmad Wardi Prof. Nah, Bu Ivanya ya? Bu Iva ini Prof. Oke. Saya sempat diskusi sama beliau. Memang pada waktu itu lahan yang diwakafkan itu lahan yang seluas 3.000 sekian meter Prof.
3.000 sekian meter. Untuk yang luar itu masih belum diwakafkan, Prof. Untuk Itu tanahnya. miliknya? Oh, Miliknya Bu Iva juga, tapi masih itu menjadi hak milik daripada Bu Iva sendiri, Prof. Oke. Nah, kemudian seiring jalannya waktu, rumah sakit semakin berkembang, kita berkomunikasi dengan Bu Iva bisa nggak kita beli lahannya? Nah, akhirnya singkat cerita kita beli lahan tersebut. Nah, namun ada pesan yang menarik, Prof. Saat kita mau membeli tanahnya Bu Iva itu, Prof. Apa itu? Kita diberikan pesan dari Prof Nuh pada waktu itu, Prof. Nah, kebetulan BWI ya. Ya, kebetulan pada waktu itu ketua badan pelaksanaannya Prof Nuh. Prof Nuh menyampaikan kepada teman-teman manajemen di rumah sakit, nanti kalau seandainya Bu Iva selaku pewakifnya minta harga berapapun, jangan ditawar. Bayangin, Prof. Jangan ditawar, karena jasa beliau cukup besar. Oke, siap. Nah, singkat cerita kita discuss, keluarlah angkanya, Prof. X lah, Prof. Ya, X lah. X angkanya. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, ternyata harga X itu, Prof, itu sama dengan luas rumah tanah yang baru kita beli sampai dengan tanah rumah sakit kita, Prof. Yang sudah dibeli? Yang sudah kita beli yang 1.000 meter itu, gitu, Prof. Sama yang sudah diwakafkan itu berapa meter? 3.000 kan? 3.000-an, Prof. 3.000. Yang 1.000-an, Prof. 1.000-an. Nah, jadi total 4.000 itu, Prof. Secara keseluruhan itu sama dengan harga yang depan tadi, Prof. Sama dengan harga depan? Iya, Prof. Berarti pesan yang bisa diambil, Prof. Allah itu mengembalikan, Prof. Masya Allah. Gitu, Prof. Berarti kita mungkin makan sangat terjangkau gitu. Masya Allah. Iya, Prof. Berarti yang sudah disiapkan besar-besar ternyata cuma segini yang diminta gitu, kira-kira gitu ya. Dan itu langsung diberikan nih. Dikasih, Prof. Maksudnya dikasih oleh angkanya? Iya, angkanya, Prof. Nih, dari Bu Ivanya. Dari Bu Ivanya, Prof. Misalkan angkanya di angka 1.000, Prof ya. Saya anggap aja 1.000 angkanya, Prof ya. Oke, 1.000 lah. Ternyata 1.000 itu kalau divaluasikan seluas semua rumah sakit ini, Prof. Harga tanahnya, Prof ya. Iya. Nah, gitu, Prof. Jadi ibarat kata ya memang Allah itu mengembalikan, Prof. Mengembalikan ya. Dana yang kita wakafin itu ternyata mungkin sementara hilang sementara, Prof. Iya. Tapi dari hasil yang didapatkan, Allah mengembalikan langsung, Prof. Iya. Dari dunianya. Jadi berarti berpikiran, wah kok kecil sekali gitu. Sempat berpikiran gitu kan? Nah, setelah kita diskusikan, wifil atau itu saya naikkan lagi harganya. Gitu, Prof. Masya Allah. Gitu ya, beliau. Nah, itu kalau dari aspek itu, Prof ya, apa namanya, manfaat secara langsungnya, Prof. Tapi ada aspek yang tidak secara langsung, Prof, yang dia dapatkan. Artinya apa? Kebermanfaatan tanah yang sudah diwakafin, Prof. Artinya Bapak Ahmad Wardi yang sudah meninggal di sana, Prof, ini mendapatkan sebuah jariah yang luar biasa. Luar biasa. Setiap ada orang melangkah ke sini aja, Masya Allah, ada pahala itu. Termasuk kita, Prof, yang sekarang lagi ketemu di sini, Prof. Ini jariah buat beliau juga, Prof. Iya, benar. Jariah untuk beliau juga nih. Masya Allah. Sehingga nanti ini kita podcast di sini, Prof, banyak orang yang tahu ilmunya. Iya, betul. Nah, orang yang terinspirasi melakukan itu, ya dapat lagi, Prof. Iya, dapat lagi. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Oke, jadi kesimpulannya kalau untuk wakif apa nih? Ya. Nasihatnya jangan lama-lama, Prof. Jangan lama-lama, langsung aja ya, nggak usah mikir gitu ya. Pasti dibalas dengan yang lebih baik, Prof. Iya. Nah, itu ke wakif. Ini ada mahasiswa saya juga nih, Mas. Kalau bagi mahasiswa juga sama juga, Prof. Gitu ya. Jangan lama-lama juga, Prof. Gitu ya. Untuk mensiarkan ilmunya, Prof. Nah, ini benar nih. Insyaallah. Lewat podcast juga, bro. lewat medsos, lewat mana channel yang ada pakai semua, gitu ya, biar siarnya lebih ini. Masya Allah. Saya belajar banyak terus. Masya Allah, sama-sama nih, Prof ya. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari tadi ya, dari masalah finansial, awal-awal rumah sakit ini berdiri, ketika kandang apa tadi? Ya, kandangnya kelelawar, Prof. Kelelawar ya, kirain sarang burung tadi. Gitu, terus kemudian beroperasi seperti sekarang ini, dan total sampai sekarang udah berapa pasien, Mas? Ya, kalau kita melihat, Prof, di tahun 2024 kemarin, Prof, jumlah pasien di angka 45.000 pasien, Prof. Selama 2024. Selama 2024 kemarin. Nah, di tahun sekarang 2005 ini sudah mulai naik lagi, Prof, secara pertumbuhannya. Pertumbuhannya kurang lebih 7-10%, Prof. Per tahun ya? Per tahunnya, Prof. Itu harus diantisipasi juga dengan ruangan, alat dan sebagainya gitu, supaya itu bisa jadi rujukan, supaya menginspirasi rumah sakit lain gitu, Mas. Benar, Prof. Gitu. Kita kalau melihat di sini, Prof ya, 2018 saat kita berdiri, setahunnya itu pasiennya cuma 6.000, Prof. Iya. Tahun 2019 itu ada lompatan yang luar biasa, Prof. 19.000 pasien. Iya.
Launching ya kali ya? Bukan? Kenapa, Prof? Launching. Kita launching 2018, Prof. 2018 kita launching. Nah, kemudian 2020 kita nerima CWLS, Prof. Itu juga kenaikannya juga luar biasa, Prof. 27.000, Prof. Kemudian naik lagi 33.000. Nah, dari 2018 yang 6.200 sampai 2019 tahun itu kok bisa lebih dari 10.000 ini ada apa ya? Nah, jadi memang gini, Prof. Di 2018 kita memang masih belum kerjasama dengan BPJS pada waktu itu. Nah, setelah 2019 itu kita sudah kerjasama. Ini banyak pasien-pasien yang datang ke RS Mata Ahmad Wardi juga menggunakan jaminan sosialnya. Itu, ya. Itu cukup naik, Prof, secara pertumbuhan. Dan 2024 45.000 pasien yang sudah kita layani. Masya Allah, alhamdulillah, barokah. Ini mudah-mudahan naiknya tuh eksponensial. Nggak cuma naik gini aja, tapi naik eksponensial, naik gitu. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat berapa? Jadi bukan linear gini, tapi naik gini. Itu keren. Baik gitu, Pak Nasruddin. Masya Allah. Jadi siapapun yang menonton podcast ini ya, kita belajar banyak hari ini dan harus kita follow up. Anda yang mahasiswa sudah tahu apa itu wakaf, maka saatnya Anda seperti sarannya Pak Nasruddin tadi mensiarkan ya apa itu wakaf dan sebagainya. Kalau perlu langsung sebagian uang saku datang ke Nazir, saya wakafkan. Nah, gitu ya. Baik Pak Nasruddin, terima kasih banyak ya atas ilmunya yang mencerahkan ya. Saya banyak ini dan juga modal untuk saya ngajar. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.